Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik muatan IPA, tema 4D, subtema 2. Kali ini kita akan belajar mengenai cara melestarikan sumber daya alam di laut. Ikan dan hasil laut merupakan salah satu sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Penangkapan ikan menggunakan bom ikan, racun, atau jaring pukat harimau termasuk kegiatan illegal fishing, yaitu penangkapan ikan secara ilegal. Illegal fishing melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan Indonesia. Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan dapat merusak terumbu karang di sekitar lokasi peledakan. Selain menggunakan bom, penggunaan bahan beracun untuk pembiusan seperti sodium atau potasium sianida juga dapat mematikan makhluk hidup laut lainnya yang bukan sasaran penangkapan. Penggunaan pukat harimau bersifat merusak dan tidak ramah lingkungan. Jaring pukat harimau adalah jaring dengan ukuran yang sangat besar dan memiliki lubang jaring yang sangat rapat, sehingga ikan yang berukuran kecil juga akan tertangkap. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran materi pengolahan sumber daya alam barang tambang. Yang pertama yaitu pengolahan batu bara. Batu bara adalah barang tambang yang dapat diambil dengan cara penambangan terbuka. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Selain untuk bahan bakar, batu bara dapat diolah untuk menghasilkan serabut buatan, nilon, zat pewarna, cat, dan obat anti kuman. Yang kedua atau B yaitu pengolahan minyak bumi. Minyak bumi diambil melalui pengeboran. Pengeboran dilakukan sampai timbunan mineral. Akibat tekanan dari dalam bumi, minyak bumi akan memancar. Jika tidak, maka akan dipompa dengan bantuan mesin. Minyak hasil pengeboran adalah minyak mentah. Minyak mentah disuling atau diolah agar menghasilkan bensin, solar, oli, minyak tanah, dan ter atau aspal. Pengolahan minyak bumi memerlukan suhu yang berbeda. Nah, dapat diperhatikan pada gambar berikut ini. Minyak mentah yang diolah dengan suhu yang berbeda-beda maka akan dihasilkan seperti berikut. Misalnya, minyak tanah pada suhu 200 derajat Celcius. Terus kemudian seperti aspal itu 400 derajat Celcius dan sebagainya. Yang ketiga atau C yaitu pengolahan gas alam. Gas alam diperoleh langsung dari perut bumi. Gas alam ada yang bersatu dengan minyak bumi dan ada yang tidak. Gas alam banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk industri dan rumah tangga. D. Pengolahan barang tambang logam. Barang tambang logam diambil dari alam masih dalam bentuk biji logam. Kegunaan tambang logam yaitu 1. Misalnya biji emas diolah menjadi aneka perhiasan. 2. Aluminium digunakan sebagai bahan rangka pesawat terbang. 3. Baja untuk bahan pembuat rel kereta api. 4. Besi untuk pagar rumah. Dan 5. Nikel dipadukan dengan krom dan besi untuk membuat sendok, garpu, dan panci. E. Pengolahan mineral. Mineral banyak ditemukan secara alamiah di sekitar pegunungan. Kegunaan dari bahan mineral yaitu 1.
Belerang banyak digunakan untuk pupuk, bahan pupuk misiu, dan korek api. 2. Batu kapur digunakan untuk kapur tulis dan bahan bangunan. 3. Asbes untuk atap rumah. Dan 4. Iodium sebagai bahan peramu garam dapur dan obat. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran IPA di tema 4D subtema 3. Kita pelajari mengenai kerusakan hutan. Sebelumnya, kita tahu bahwa hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Selain sebagai pusat keanekaragaman hayati, hutan juga berfungsi mengatur iklim dan siklus air di muka bumi. Nah, berikut beberapa hal yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan. Yang pertama, yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan tidak hanya merusak pohon-pohon saja, melainkan juga merusak struktur tanah sehingga kehilangan kandungan unsur-unsur hara yang menyuburkan tanah. Penyebab kebakaran hutan yaitu satu, proses alam, di mana panas matahari membakar daun-daun kering saat musim kemarau panjang. Yang kedua yaitu faktor manusia. Manusia melakukan pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan. Hal ini merupakan cara yang salah. B. Penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan dapat menyebabkan 1. Mengurangi jumlah pohon, 2. Membunuh banyak hewan, dan 3. Hilangnya rumah bagi banyak hewan. C. Sistem cocok tanam perladangan berpindah. Bercocok tanam merupakan salah satu sumber mata pencaharian. Ketika lahan suatu daerah telah dipenuhi oleh pemukiman, maka masyarakat akan mencari lahan baru untuk bercocok tanam. Salah satu lahan yang dipilih adalah hutan. D. Usaha pertambangan di wilayah hutan. Usaha pertambangan dilakukan dengan mengambil barang tambang yang tersimpan di dalam tanah. Tanah yang digali menyebabkan kerusakan pada tanah itu, sehingga hutan mengalami kerusakan dan tidak akan berfungsi seperti seharusnya. E. Transmigrasi. Transmigrasi menyebabkan munculnya lahan pemukiman baru. Transmigrasi umumnya dilakukan dari tempat yang ramai menuju tempat yang sepi demi penataan pemukiman. Biasanya, lahan yang digunakan untuk transmigrasi yaitu hutan, sehingga hutan menjadi rusak akibat ditebangi. F. Musim kemarau. Musim kemarau yang panjang dapat menyebabkan pepohonan kering dan mati. Selain itu, menjadikan struktur tanah menjadi rusak dan terjadi kebakaran hutan. G. Letusan gunung berapi. Hutan yang ada di wilayah lereng gunung berapi akan rusak akibat magma yang keluar dari gunung dan menerjang hutan. Selain itu, awan panas juga dapat menyebabkan pohon-pohon layu. H. Yaitu tsunami. Tsunami menyebabkan banyak pepohonan yang mati akibat terjangan gelombangnya dan juga menyebabkan tanah hutan menjadi terkena erosi. Kita lanjutkan cara mengurangi sampah. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah. Yang pertama yaitu recycle atau mendaur ulang. Memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolahnya untuk dapat digunakan lebih lanjut. Contohnya, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos. 2. Sampah anorganik seperti botol dapat diolah menjadi hiasan atau barang lainnya. Yang kedua yaitu reuse
atau mengurangi. Kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang. Contohnya, menggunakan produk yang dapat diisi ulang seperti sabun, deterjen, dan minyak goreng, sehingga dapat mengurangi sampah botol plastik. Reduce juga berarti mengurangi belanja barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. 3. Reuse, menggunakan kembali. Menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Contohnya, kantong yang kita peroleh saat belanja tidak dibuang, melainkan digunakan kembali untuk belanja. 4. Replace atau mengganti. Kegiatan mengganti pemakaian suatu barang dengan barang lain yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Contohnya, penggunaan tisu dapat digantikan dengan sapu tangan. Mengganti penggunaan kantong plastik dengan membawa tas belanja sendiri yang terbuat dari kain. 5. Repair atau memperbaiki. Memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat digunakan kembali. Nah, demikianlah pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.